Pada klip pertama dari video ini, saya akan menjelaskan pengertian dari yang namanya kepemimpinan. Oke, jadi dalam konteks dasar-dasar manajemen, kepemimpinan atau yang biasa kita sebut dengan leadership adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, kemudian mengarahkan, dan juga menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut mau bekerja sama secara efektif dan juga efisien guna mencapai suatu tujuan dari organisasi. Nah, kepemimpinan itu menjadi bagian yang sangat penting dalam fungsi manajemen. Nah, khususnya pada fungsi penggerakan atau yang biasa kita sebut dengan actuating. Nah, dalam praktik manajemen, seorang manajer yang ideal itu adalah seorang pemimpin yang efektif. Nah, tanpa kepemimpinan yang baik, maka perencanaan juga tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian, organisasi itu bisa menjadi tidak solid dan juga pengawasan menjadi tidak efektif. Nah, jadi seorang pemimpin yang baik itu dia tidak hanya memberi perintah saja, akan tetapi juga dia menjadi seorang pengarah, motivator, dan juga teladan bagi setiap anggotanya. Dalam praktik manajemen, terdapat beberapa gaya kepemimpinan. Di antaranya, satu, yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Pemimpin memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan dan anggota hanya melaksanakan perintah. Seperti misalnya, ada satu pemimpin yang mana ketika dia ingin menerapkan sebuah hukum, maka anggotanya atau yang di bawahnya itu tidak berhak untuk memberikan suaranya untuk penerapan hukum tersebut atau bahkan mengkritisi daripada penerapan hukum tadi. Seperti itu. Dan yang kedua itu ada yang namanya gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah dan diskusi. Nah, ini kebalikan daripada otoriter tadi. Kalau otoriter, anggota tidak berhak untuk bersuara. Maka jika demokratis, itu anggota atau bawahan itu berhak untuk menyuarakan suatu pendapat atau sarannya ketika ingin menerapkan suatu hukum atau sebuah ibaratnya tuh sebuah hukum tersebut. Nah, itu. Yang ketiga, gaya kepemimpinan situasional. Yang ketiga ini yaitu pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi anggota bawahannya, terus melihat situasi dan kemampuan anggota timnya. Jadi yang ketiga ini sebenarnya 11-12 dari demokratis, tapi yang ketiga ini lebih relevan untuk diterapkan. Kenapa? Karena kita harus melihat ada beberapa anggota yang bisa untuk diajak kerjasama dalam penerapan sebuah hukum, dan kita juga harus melihat seseorang ini atau bawahan tadi apakah mampu untuk terlibat dalam penerapan sebuah hukum tersebut. Seperti itu. Jadi intinya dalam praktek manajemen itu ada beberapa gaya kepemimpinan, dan yang di Indonesia yang kita pakai saat ini adalah demokratis, tapi belum terlaksana dengan benar karena Indonesia. Baik, saya sudah menentukan semua konsep acara. Anggota hanya perlu menjalankan sesuai perintah saya, tidak perlu banyak diskusi. Tapi apakah boleh kami memberikan masukan, Bu? Tidak perlu, waktu kita terbatas, ikuti saja perintah saya. Baik kawan-kawan, kali ini kita akan mendiskusikan konsep acara dakwah ini. Silahkan sampaikan pendapat kalian masing-masing. Hukumnya wadulah supaya konsep itu lebih kreatif agar ya lo mahasiswa ini tertarik nih kayak itu. Nah, bujur tuh bisa juga kita upload kayak itu di media sosial sebagai sarana promosi. nah bujur. Jadi amun kayak itu, Pak, makasih banyak lah atas masukan dari kalian. Akan
kita putuskan bersama melalui musyawarah. Untuk bagian teknis saya percayakan kepada saudara Muzamil karena beliau sudah berpengalaman dalam bidang tersebut. Untuk publikasi bisa saya berikan kepada saudara Faisal karena bisa akan lebih kreatif seperti itu. Baik Pak, saya akan bertanggung jawab. Baik, saya juga insya Allah akan memaksimalkan apa yang telah diamanahkan kepada kita, Pak. Baik, kali ini saya akan menganalisis kekurangan dan kelebihan masing-masing gaya kepemimpinan yang sudah tadi dicontohkan. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter memiliki kelebihan cepat dalam mengambil keputusan dan efektif dalam kondisi darurat. Tapi memiliki kekurangan, anggota kurang memiliki ruang berpendapat dan berpotensi menurunkan motivasi anggota. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis memiliki kelebihan meningkatkan partisipasi, rasa tanggung jawab tim, dan kekompakan tim. Memiliki kekurangan, membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan situasional memiliki kelebihan fleksibel dan efektif untuk tim yang memiliki sifat yang beragam. Kekurangannya membutuhkan pemimpin yang berpengalaman dan peka terhadap kondisi tim. Nah, yang keempat ada integrasi nilai-nilai Islam. Di dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan suatu hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Nah, jadi ayat ini menegaskan bahwa jabatan kepemimpinan adalah amanah, bukan hak pribadi atau kekuasaan. Nah, jadi kepemimpinan dalam Islam bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang amanah, tanggung jawab, dan keteladanan. Nilai-nilai ini sangat sejalan dengan konsep kepemimpinan efektif dalam manajemen modern. Nah, dalam konteks manajemen, pemimpin itu harus menjalankan fungsi leading secara profesional dan bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, gaya kepemimpinan yang efektif ialah kepemimpinan yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi, serta berlandaskan dengan nilai-nilai Islam. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya kepemimpinan yang profesional dan berakhlak mulia. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.